Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi kafah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hadratal mukarram para alim para ulama asatidah wa bil khusus Bapak Takmir Masjid Al-Faruq Katisoka hadirin wal hadirat sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini setelah jamaah maghrib kita bisa melanjutkan tahsinul Quran untuk memperbaiki bacaan Quran. Bagaimana caranya kita bisa betul-betul membaca sesuai yang diajarkan tajwid. Walhasil dalam halaman 27 itu diringkas. Jadi bisanya membaca Al-Quran dengan tajwid itu membutuhkan 3 perkara yang harus ditekuni walaupun sampai lama. Makanya dulu kita sampaikan syarat membaca Quran fa'ala qari'il Quran, wajib para pembaca Quran ayakhudha qira'atahu, dia mengambil cara membacanya alat tariqit talaqi, harus bertemu dengan seorang guru yang guru tadi bersanad sampai Rasulullah. Itu syarat pertama. Sehingga di sini dijelaskan harus mengaji berguru tentang bacaan yang sungguh-sungguh kepada guru yang mahir agar bisa mempraktekkan ilmu tajwid. Yang kedua, terus-menerus melatih lisannya hingga terbiasa baik. Nah, ini namanya tajwid itu baik. Kalau ada orang terus saya nggak mau sulit, berarti nggak diberi kesempatan, umur panjang, sehat walafiat, tidak mau belajar, ini yang rugi. Karena Allah ini anzala kalamahu, menurunkan kalamnya Al-Quran ditartil, sudah dengan tartil. Makanya tartil itu harus membaca bagus, betul, jelas. Nah, ini jelas dengongnya, jelas idhare, jelas gunahnya. Nggak boleh remeng-remeng gitu bacaan apa, nggak jelas, itu tidak boleh. Nah, sebenarnya sama dengan kehidupan kita. Ada yang harus idhar, jelas, ya, hidupnya harus jelas saja, terang-terangan maksudnya. Ada yang samar, jadi enak kamar nih samar ya, kamar mandi juga samar itu. Jadi kayak ikhfa, sama semua kehidupan seperti itu. Jangan disangka Al-Quran ini hanya sebagai bacaan, tidak. Jadi nanti kalau kita mau kasih tajwid ghairil maghdubi, cuma mati ya. Karena maghdub orang yang berdui Allah itu lebih gampang diingatkan, diajak baik. Tapi kalau waladhdallin, terus panjang, terus tasdid, itu bahwa orang sesat itu lebih susah diajar, karena dia merasa paling pintar, ya, kayak iblis itu. Wah, kau serasuti hormat Adam karena saya lebih pintar. Nah, situ waladhdallin, orang sesat ini banyak. Kita bisa tersesat kalau tidak tepat sesuai aturan Al-Quran. Banyak saya bertemu dengan teman-teman, katanya bertemu Tuhan, katanya kok nggak sama, dasarnya berarti tidak betul. Contohnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, harus lewat la ilaha illallah terus Muhammad Rasulullah. Kalau tidak lewat Muhammad berarti jelas tersesat, karena hanya Muhammad yang diberi wewenang penuh sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi seperti ini di tajwid sama penjelasannya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan yang baik kita kaji hanya bab tajwid aja nggak habis nih. Umur kita habis nggak selesai. Makanya syarat yang kedua tadi, kita harus betul-betul terbiasa membaca baik. Yang ketiga, nah ini nomor 28, faham dengan perihalnya ilmu tajwid. Nek nggak paham ilmu tajwid dengan ikhwah, ya,
gunain enggak bakal bisa. Seperti makhraj, ya, makhraj itu harus tahu, sifat-sifat huruf harus tahu, macam-macam bacaan harus tahu, hal ikhwal, waqaf dan seterusnya. Untuk pegangan dalam membaca Al-Quran ini harus tahu. Maka dari itu, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan sampai halaman 106, ya, betul ya. Itu tadi sebagai bahan pengantar bahwa kita harus betul-betul mempelajari dengan serius, ya. Tidak bisa kita sakobri, serius. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan bacaan iqlab. Iqlab Iqlab ini bahasa Arab. Jadi semua bacaan ini bahasa Arab artinya idhar jelas, gunah dengung. Ini di kehidupan juga ada. Iqlab ini bahasa Arab. Nek jenengan kula jelaske bahasane sing wis familiar teng kula jenengan kolbun. Ati ya, kolam. Kolbun ati, iqlab. Jadi kolbun jenenge ati iki mulak-malik. Hari ini kita benci seseorang, besok jadi seneng, itu kolbun. Nah, kolbun iqlab ini jenenge merubah. Nun mati dan tanwin wajib dibalik, dirubah menjadi suaranya mim dengan berdengung. Itu yang disebut iqlab itu. Kalau bertemu ba, menurut ittifaqnya para qurra, seperti contohnya untuk hari malam hari ini tidak kita tulis karena nanti ada kesempatan tanya jawab, ya. Kalau ada kurang 15 menit bisa diinformasikan, kadang kebobolan gak jadi tanya jawab. Jadi tulisannya tun bitul ardu. Nah, ini nggak boleh dibaca tun bitul. Kalau sampai ngeyel nggak ikut kaidah tajwid, nah tulisan Inggris ono sampai maca ono ya nggak lulus gimana? Macamnya uban ya, ono gitu. Nah, sama nih dibaca, diganti nunnya diganti mim, berubah jadi mim. Tumingkem berdengung, dua harokat itu bahasa Arab gerakan, dua gerakan, dua ketukan. Tumbitul ardu, nah seperti itu. Mimbaqlu liha layum badan nafil utoma. Nah itu kita bacaan tadi sampai al-Qari'ah dengan al-Adiyah, nanti Zalzalah, terus al-Bayyinah. Summum bukmun. Nah, ini kalau ada yang ngeyel sumun gitu berarti gak paham tajwid. Summum bukmun sami'um basirun. Nah, itu contohnya. Saya kira jelas karena sukar membaca gunnahnya nun mati yang kemudian terus menutup bibir untuk membaca ba dan tidak bisa diidghamkan sebab berbeda makhrajnya, maka lalu diganti mim karena mim makhrajnya sama dengan ba dan menyamai gunnah dengan nun untuk meringankan bacaan. Bahasa Arabnya litakhfif. Litakhfif itu untuk biar ringan. Jadi kita lanjutkan bacaan ikhfa. Nun mati dan tanwin jika bertemu dengan huruf 15 yang belum disebut di atas kan sudah disebut, yang nggak disebut jumlahnya 15. Hukumnya wajib dibaca ikhfa menurut ijma'nya para qurra. Jadi sepakat ikhfa semua, ini nggak ada yang tidak. Maksudnya ikhfa ialah bacaan antara izhar dan idgham. Izhar enggak, idgham enggak. Nah, dengan berdengung dan tidak ditasdid, yaitu ketika bertemu dengan huruf ta fa jim dal. Kalau di matan Sifa'ul Jinan disebutkan nazuman sifla sana kam jada sa'sum qad sama tayyiba zidfi tuqom dzulima. Ada yang belajar Sifa'ul Jinan? Ada. Nah, kalau ada hafal seperti itu. Itu ringkasannya hurufnya itu seperti itu. Itu ada maknanya juga. Tapi untuk malam ini kita langsung ke contohnya saja biar jelas. Jannina na matobi tun
Nah ini caranya nanti dijelaskan di belakang ya caranya. Jadi kita seakan-akan makhraj tak, mau makhraj tak terus didengungkan. Idgham enggak, izhar enggak, jenenge ikhfa sama. Jannatun tajri, makanya enggak sama, enggak semua enggak. Min tahtiha mansuran ya. Shihabun saqib manja. Jadi sudah bersiap-siap di makhrajnya jim di pertengahan lidah manja. Nah, gitu. Idhar enggak, idgham enggak. Ainun jariyah andatan mustaqimin tina. Tudirhum silsilatin zar'uha anzalnahu nafsan zakiyah wa tansawna salaman salama wa ansha'na syai'in syahid yunsurun soffan soffa. Jadi berdengungnya, nah itu kan langsung masuk ke huruf 2. Ini enggak, tapi bersiap di makhraj huruf yang ditemui didengungkan samar sebenarnya. Apa ini nang kamar peteng duduk juga enak. Ya nek remung-remung enak. Turu tidur sama. Tidur dia enak. Ada lampu tidur ya ketok tapi enggak bener-bener enggak enak. Ini samar. Dalam kehidupan ikhwan. Jadi ada contoh lagi itu yang seterusnya mendud makanan doiko fantolako. Nah ini ada contoh ini kalau dikupas udah seru-seru ini ceritanya Nabi Musa dengan Khidir fantolako ini. Baldatun thayyibah tanzurun qurun zahirah yunfiqun adbun furat min qablik syai'in qadir in kuntum. Enggak boleh kumnya panjang, nanti dijelasin. Ajalin kitab, alasannya wajib dibaca ikhfa karena huruf-huruf tersebut itu terhadap nun mati dan tanwin tidak jauh hukumnya dengan ketika bertemu huruf halak, huruf tenggorokan yang 6 itu. Maka diberi hukum izhar. Dan huruf-huruf tersebut terhadap nun mati dan tanwin ya dekat makhrajnya, tapi tidak sedekat yang sampai bisa idgham, maka juga diberi hukum idgham. Diberi hukum kedua-duanya inilah namanya bacaan ikhfa. Jadi kita tahu sebab-sebabnya, alasannya, sehingga ketika kita nanti mengajar bisa paham betul cara menjelaskan atau menjawab pertanyaan para anak-anak didik kita. Yakni bacaan antara izhar dan idgham, tidak izhar dan tidak idgham, bahkan tengah-tengahnya. Sedang bedanya ikhfa dan idgham, kalau ikhfa itu tidak dengan tasdid. Kalau idgham huruf yang awal masuk menjadi huruf kedua bertasdid. Seperti min walid dibaca miwalid, langsung tasdid di wawunya miwalid. Nunnya menjadi wawu, hilang, enggak ada. Ini penting cara membaca ikhfa. Caranya membaca ikhfa, suaranya berdengung, disesuaikan dengan huruf yang ditemui. Sedang ukuran dan caranya membaca gunnah yang berupa ikhfa atau idgham bi gunnah dikembalikan dengan bermusyafahah atau mengaji kepada guru yang ahli. Musyafahah ini bahasa Arab. Musafahatan artinya guru harus mengetahui bibir seorang murid yang diajar, muridnya mengetahui mulut gurunya yang mengajar. Itu namanya musafahah. Musafahah dengan wajah beda.
Wajah ketok padu wajah ya wajah. Jadi ngerti wajah. Kalau musafah harus ketok bibirnya otomatis harus agak dekat ya. Nah, kalau ibu-ibu zaman Covid ya bergurunya dengan bapaknya yang kira-kira sudah paham dengan bapaknya diajari. Karena kalau dibuka takut bagaimana kecuali ya di majelis seperti ini ya enggak apa-apa. Soalnya zaman Rasul banyak dijelaskan ada wanita cantik bertanya kepada Rasul, artinya apa? Wanita itu ya ketok aja ya, udah gak ketok mana bisa ya melihat ya. Itu seperti itu ya boleh, namanya di majelis umum kan. Makanya di Indonesia kan rata-rata ya ketok ya, nggak harus apa itu dikeriput ngapain, nggak harus, tapi boleh. Ya kita lanjutkan. Musafah seperti itu, apa bedanya musafah dengan muwajahah seperti yang kami jelaskan tadi. Jadi kalau fikih banyak lagi, ha'il dengan satir beda banyak, niat dengan azam beda, dengan sholat aku niatnya kok muat. Terus kalau belum bersama pekerjaan itu namanya bukan niat, namanya azam. Inna dzalika lamin azbil sebuah rencana. Nanti besok nanti itu insya Allah di bab lain kita boleh ada yang tanya. Nah, ini musafah tadi syarat wajib berguru, kemudian dibiasakan membaca yang tepat, dibiasakan yang tepat. Nah, gak iso ya isone tapi berusaha tepat. Jangan sampai kurang dari kadar satu alif, yaitu 2 harokat, 2 geraan dan 2 ketukan. Dan jangan sampai terlalu lama, baik membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan atau cepat. Cepat ini, bahasa cepat, bahasa Arabnya bil hadri. Nah, bahasa Indonesia kan bil hadr. Bil hadri, ha dan ra, bil hadri. Itu cepat. Contohnya cepat seperti apa Pak? Pernah saya contohkan. Nah, ini sampai nanti tak tanya ini cepat apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepat apa alam ini? Sedang ya? Cepat apa mulai sakit ya? Kalau cepat pun tidak boleh menghilangkan ukuran guna, ukuran idhar. Maksudnya seperti itu. Otomatis kalau cepat itu namanya akan nanti bil hadri itu bil mizan. Ketika kita baca cepat ketukannya ya cepat seperti lagu ya. Itu perbandingan seperti itu. Lantas jangan kita langsung begini. Kalau mau cepat, kalau mau ngapal Quran mau cepat langsung kita vonis. Haram nggak boleh. Masa dunia kan 2 ketukan, mesti cepat banget. Nah, itu tak contohkan seperti itu karena dulu saya 6 jam sering datang 30 juz. Bacanya seperti itu cepet nih. Terus nafas. Nah, seperti itu bacanya. Tapi ya kita paham tajwidnya. Misalnya, tak contohkan lagi. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Menurut jenengan cepat ya? Nah, tetap enak ukuran ketukannya ya cepat gitu loh. Jadi jangan kita terus menyalahkan seseorang yang kita belum terjun di dalamnya. Nah, contohnya seperti itu. Walaupun bil hadri cepat nggak boleh menghilangkan perbedaan ketukan tajwid tersebut. Harus dijaga dengungnya ya enak. Rakitan ngetuknya cepat titik ya. Dan jangan sampai dibaca izhar. Kalau sampai terbaca izhar menjadi bacaan yang lahan itu keliru. Karena hukum ikhfa ini sudah menjadi ijma'nya para ulama qurra. Itu ada tulisan satu catatan kaki di bawah. Ini dalam kitab Irsyadul Ikhwan, jenengan ben pengalaman dikasih contoh. Di kitab Irsyadul Ikhwan itu tulisannya seperti ini di bawah sendiri. Falau azhartahuma inda wahidin min hadhil hurufi
lakana lahnan li ijma'il qurra'i ala ikhfa'ihima indahunna bi kalimatin aw kalimataini wa hunnatuhuma ma'ahunna zahiratan bi asariha. Bisa baca seperti itu enggak? Tidak apa-apa. Kalau enggak bisa baca enggak apa-apa, artikan intinya nek dikon maca idhar ya diwaca idhar. Nah, jadi baca lain. Soalnya kalau saya jelaskan ini waktunya habis. Untuk bisa membaca seperti ini minimal belajar 9 tahun ilmu nahwu sorof baca. Itu wong cerdas Bapak, enggak cerdas juga iso. Karena tanpa harokat. Nek pengen contoh ya tak kayak contoh sithik lah. Falau azharta mongko lamun kowe maca idhar, gumail gunah dan ikhfa tadi. Ya seperti itu contohnya. Itu wong Jawa yang mana seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Itu catatan kaki nomor 1 dan membacanya ikhfa yang betul, jangan sampai keluar huruf matnya menjadi bacaan panjang seperti membaca ingkung langsung kudu dimakhrajnya tak ya. Untung. Nah, ini jangan sampai belum ke makhraj ta sudah keluar matnya. Wow, contohnya di bawah itu menjadi terbaca ingkung. Nah, itu enggak boleh. Ingkung enggak boleh, nanti nambah huruf. Langsung di makhrajnya tak didengungkan. Ingkung. Nah, seperti itu. Enggak boleh. Ini bisa diulang-ulang, insya Allah kalau dibaca ulang-ulang pasti paham, karena memang kajian ini membaca Quran atau kajian apapun sering diulang, dipahami semakin menjadi ilmu. Jadwal nun mati dan tanwin ini ringkasan kemarin. Nomor 1 idgham diguna itu dengan dengung. Apa sebabnya? Mim mati bertemu mim. Wa minhum langsung tasdid. Wa minhum man fahkum bainahum. Nah, yang izhar yang auna min hadin. Ini bisa dipelajari sendiri karena kemarin sudah kita bacakan. Berapa menit lagi Isa, Pak? 20. Kalau 20 kita lanjut dulu. Bagian 5 al-maddu wal-linu. Bab ini menjelaskan tentang mad panjang, wal-linu dan huruf lin. Nah, orang Jawa sering lain. Nah, apa contohnya? Lain itu lama. Jadi kalau kita membedakan itu bedanya di bahasa. Kalau bahasa Arab dengan Indonesia jelas beda. Bahasa Indonesia nggak ada huruf huruf gitu. Boleh huruf boleh niatnya bahasa Indonesia. Mad dan lin pembahasannya bab mad dan lin, bacaan panjang, mad wajib jaiz dan beberapa mad lazim, menempatkan masing-masing bacaan panjang, mad arid, mad yang lain. Pertama kita bahas babul maddi wal linu, bab bacaan mad dan lin. Mad menurut istilahnya para qurra yang ahli membaca Al-Quran ialah memanjangkan suaranya huruf mad. Kalau lin tidak panjang seperti mad, maka seperti wawu dan ya-nya lafaz wala khaufun alaihim. Nah, ini kalau wasol dibaca terus tidak waqaf, tidak boleh dibaca panjang seperti mad. Contohnya panjang seperti apa? Wala khau, nggak boleh. Wala khau kan panjang itu, nggak boleh. Dia hanya halus, satu harokat tapi halus. Wala khaufun alaihim. Nah gitu. Jadi kalau ngajari anak-anak jangan kecuali berhenti. Kalau berhenti sama panjangnya. Kita lanjutkan. Kalau wasol tidak boleh dibaca panjang seperti mad. Sedang kalau wakaf berhenti adalah seperti hukumnya mad arid, bisa 5 harokat. Dan hendaknya dibaca yang halus dan betul, jangan sampai diencengkan, dibelokkan menjadi o. Khau nggak boleh, khau. Nah, kalau huruf ya. Atau jadi
imalah nggak boleh, karena dalam lisan Arab tidak ditemui kecuali kalau bacaan imalah seperti majroha dibaca majriha. Telitilah bacaan Anda, masihkah ada yang salah atau kurang tepat. Huruf yang dibaca mat itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Dengan syarat harus mati dan harus jatuh sesudah harokat yang sesuai. Waw sesudah domah, ya sesudah kasroh. Kalau alif pasti menjadi mat karena adanya pasti sesudah fathah. Misalnya seperti yang ada pada perkataan nuhiha, itu namanya mat, harus panjang. Sehingga setelah kita tahu hukum tajwid seperti ini, nggak usah ragu. Misalnya azan, as-salatu khairum minan naum, nggak salah karena sama dengan mat alif. Tapi kalau cepet naum disrapopo, senengnya. Soalnya apa? Ada perbedaan, gitu loh. Jadi boleh. Saya sampai di Jogja itu yang takmir azan naum, oke mesti turun pakai paham ya, terus kudu naum gitu Pak ya. Kudu deh yo jenenge manggil sing halus. Di sini syarat lain itu lin ya harus naum ya boleh, mau dilakukan ya boleh. Nah intinya pengalaman ketika kita dalam diri kita lah minimal itu membaca saya panjang, ya boleh, ada dasarnya. Kalau wakof berarti boleh sama dengan mat arid bisukun. Ya ada 15 menit lagi saya masih. Kalau cukup ya kita cukupi sampai sini boleh. Kalau ada yang mau tanya, misalnya tidak ada ya kita lanjutkan. Monggo ada yang bertanya silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sederhananya sih, kun fayakun itu sebenarnya dibaca terpisah atau disambung dengan ikhfa di dalamnya. Oh iya, cukup itu. Iya. Jadi itu namanya sudah jelas ya. Kun berarti nun mati, nun sukun. Bertemu fa berarti ikhfa. Jadi bacanya langsung persiapan di makhraj fa. Kun fayakun, gitu. Jadi tidak kun fayakun nanti itu kan gitu. Kun fayakun. Jadi kita persiapan di makhraj fa didengungkan. Kun fayakun. Kecuali tidak pas membaca, mengartikan. Kun jadilah, kan boleh. Fayakun maka terjadi. Tapi walaupun kata Allah kun fayakun, Allah sudah menjelaskan semua pakai proses. Orang terus jegenggeng ke Anda. Karena apa? Dijelaskan bikin dunia dulu 6 hari, ya. Terus hari 7 itu rahasia dalam Fatihah semua. Langit 7, bumi 7, hari 7. Itu dunia diringkas juga dalam Fatihah. Quran diringkas juga dalam Fatihah. Tubuh kita pun ya 7 anggota. Sujud nggih 7 tulang. Batuk 2 tangan, 2 dengkul. Jadi semua rahasia di situ. Diaranilah disebut sabul masan. Itu kalau dikupas harus lengkap loh. Kehidupannya dewi ada semua di situ. Sehingga diwajibkan Fatihah dalam sholat karena kunci kehidupan dunia akhirat ada di situ. Dan kita nggak mau belajar Fatihah dengan betul kan rugi sendiri kita. Contohnya rugi apa? Enak wong ngikuti bacaan kita salah, buru-buru pahala kita ini untuk geremengan terus ini. Bahkan Pak Kiai sing karena imami yang ngono ya. Seperti itu kita harus belajar latihan. Kalau diikuti anak atau murid sebenarnya nggak gitu lah. Ada yang lebih tepat tapi aku nggak bisa. Lebih baik seperti itu. Jadi nanti anak ini bisa bercerita. Saya diajarin bang, tapi katanya ada yang lebih betul nggak bisa nirukan karena udah tua dan gimana. Nah, seperti itu. Cukup Pak ya? Ada lagi? Hanya kemarin pertanyaan yang disampaikan sudah tutup tentang bacaan kaf ha ya ain shad itu sudah tutup kajian. Tanya tak jelasin, tak tulisin biar terjawab, karena kalau kita mau kuf nanti lagi ya lupa.
Jadi cara bacanya seperti itu. Monggo kalau ada lagi, nggih, silakan. Pada bacaan infak sukun atau tamrin bertemu dengan huruf ya. Nah, huruf-huruf itu kalau misalnya maksudnya dekat dengan yang maksudnya jauh, tetapi dengan sukun atau tamrin bunyinya itu kan apakah bunyinya sama? Misalnya sukun ketemu ta dengan sukun ketemu fa, sod atau sof, itu kan apa namanya, jarak bunyinya atau maksudnya tebalan bunyinya itu sama atau tidak? Jadi lama dengung, cara dengung sama yang membedakan itu maksudnya. Jadi misalnya kita ketemu fa itu kan di af ya. Jadi kita misalnya tadi contohnya kum fayakun tadi ya. Kum ini sudah bersiap-siap di makhraj Pak. Kum fayakun. Fa af mansura suat mansura. Jadi dia perbedaannya setiap huruf pasti beda, tapi perbedaan itu diletak persiapan makhraj tersebut. Jim, jim itu kan di tengah lidah. Kita sudah siap di situ didengungkan karena idgham tidak, izhar tidak. Kalau itu mas sudah ditasdid ya. Itu dipersiapi makhraj jim. Manjaa. Di situ. Ada yang masih mau ditanyakan? Ya, soalnya gini Mbak, apa namanya, pembacaan itu kadang suka diengkan semua gitu kan? Iya, biasanya orang latihan yang penting dengung, mansur. Tapi kalau kita sudah belajar, otomatis kan kita tidak boleh ikut orang yang tidak belajar atau mengikuti orang yang melanggar pedoman tajwid yang kita pahami. Makanya pada malam hari ini beberapa bulan yang lalu kita sampaikan, ini kita belajar ilmu tajwid yang ringkasan dari seluruh kitab-kitab tajwid yang disampaikan dari Rasulullah sampai ke kita, diringkas di sini. Nah, kita belajar yang tertulis dipelajari. Nah, tulis ditanyakan. Nah, ketika ada orang mencontohkan asal mansur, mansur, nah, itu kita nggak usah ikut dia, langsung kita kembali. Oh, caranya begini. Ini kan diajari detail cara bacanya. Langsung persiapan di makhraj yang huruf depannya. Nah, itu misalnya tadi ada contoh banyak ya, banyak yang dicontohkan tadi. Sin as watan sauna salam salaman salama. Tidak tapi persiapan makhrajnya belum. Nah, itu salah. Harus sudah persiapan di makhraj yang depan tadi, sehingga nanti juri kita sebagai seorang juri atau guru ini sudah mendengarkan, sudah tahu kayak jannatum tajri. Nah, beda dengan jannatum tajri, beda karena makhrajnya belum dipersiapkan di depan. Ada yang masih mengganjal? Kalau ini, ya Allah sudah. Untuk ini khusus kayak inkuntum. Nah, itu untuk ketepatan mamul harokatnya, apakah pun kan lucu ya Ustaz ya? ya karena di rumah jelas. Rumah, dan ketika tung, apakah itu ditarik juga atau tetap tung gitu? Ya, tum kalau mem kan jelas tum, mingkem gitu. Nah, biasanya kuntum shodiqin. Nah, tum ya enggak. Kalau dia pokoknya izhar seizhar apapun itu ngalir. Enggak terus dibentakkan, enggak ada. Nah, otomatis ya tetap mingkem. Tum. Kemarin itu berarti tawasud ya? Ya, tawasud tapi tidak ukuran alif harokat tidak. Jadi mengalir. Jadi misalnya kita min, jadi tidak min. Nah, kalau seperti itu malah kelihatan sakta nanti ya. Min, malah gitu. Jadi dia ngalir tek gitu, seperti air ngalir kan gitu. Terus tidak diukur
setengah harokat, 2 harokat enggak, karena ajarannya dari itu mengalir seperti biasa kita membaca normal. In kuntum shadiqin. Beda dengan orang yang salah paham. Kuntum, jadi ada apa ya? Kayak pukulan ya. Nah, enggak ngalir kalau pukulan. In kuntum shadiqin. Makanya yang di definisi tajwid itu hal yang membuat bacaan bagus, tapi ada prosedurnya. Nah, prosedurnya seperti kita kaji. Nah, ini kitab-kitab yang pengambilannya dari kitab manapun diringkes biar kita paham, gak usah belajar kitab aslinya. Kalau belajar aslinya seperti tadi contoh, kalau hartahuma ini lama bener. Jadi dari kecil sampai besar itu kalau tidak khusus, tidak tekun nggak bisa. Karena harus paham bahasa Arab intelektual ini. Jadi bahasa intelek Quran fasihah dengan asli Arab beda jauh. Gitu. Jadi kan bisa membaca Arab yang seperti ini tadi. Kalau al-hartahuma bisa berkomunikasi dengan para syekh di Arab bisa. Tapi kalau dengan umum orang Arab nggak bisa. Orang Arab itu juga nggak bisa, kita bingung. Karena bahasanya selalu kayak dipermudah. Zaidun ya, di situ del. Kayak dubabun lalatnya deban. Wis sak senenge, Pak. Jadi karena enggak itu kaidah. Nah itu kaidah. Itu namanya Arab pasaran. Jadi beda. Orang kursus bahasa Arab. Dulu saya bisa berkomunikasi dengan para saya, tapi kalau dengan asli orang kerja yang di Arab itu, tak rumah itu sudah nggak fasih, makanya dia belajarnya pasaran Arab pasaran, tidak intelektual. Sama dengan bahasa Indonesia. Dengan bicara dengan intelektual Indonesia beda dengan lah ya wis. Karena rekonsiliasi ini apa ya, wong awake dhewe ini nggak terlaku masalahnya. Nek terlaku seperti iso nggak terlaku. Ngomong sesuatu angel sih bingung kan. Cukup belum? Kalau cukup, alhamdulillah. Ada yang lain? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang yang membaca dari satu ayat-ayat yang itu tidak mau wakaf, Pak. Tapi kadang-kadang matnya itu nggak diperhatikan. Jadi misalnya saja surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Jadi yang Ar-Rahmanirrahim itu nggak diwasolkan, nggak mau wakaf, tapi nggak dibaca panjang gitu. Itu gimana? Ya itu sebenarnya namanya bacaan kopih, bacaan jenik, bacaan lahan keliru. Karena apa yang dinamakan tajwid? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Harus mengetahui huruf ini maksudnya dari mana, terus mengetahui cara wakaf dan wasol. Misalnya ada orang baca gini, yang gampang Al-Fatihah tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim dibaca wakaf, tapi kenyataannya nggak ambil nafas, dibaca wasol gitu. Jadi kan nggak jelas, nggak jelas kan nggak boleh. Dibaca wakaf tapi kok wasol, kan nggak jelas, nggak boleh. Nah hukum yang bagus kalau seperti itu hukumnya wasol terus. Kalau wasol berarti caranya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah baru panjang wakaf seperti itu. Nah kita belajar yang seperti itu, makanya harus dibiasakan tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu kenapa harus nuh? Karena hamzahnya hamzah wasol. Ketika dia terhubung hilang, tak terbaca. Hamzah wasol itu hamzah untuk menolong membaca huruf awal yang mati. Nek gak didatangkan hamzah wasol, gak bisa membaca ihdina. Karena langsung haknya sukun. Datanglah hamzah wasol ihdina. Nah, kalau dibaca wasol berarti nuh
ihdinas siratal mustaqim. Lah hukum-hukum seperti ini harus kita ketahui. Contohnya tadi saya mencontohkan bacaan Al-Adiyat dengan wakaf. Wal 'adiyati dhabha. Baru di sini saya baca wakaf tadi. Biasanya saya kalau lagi semangat tuh satu nafas satu surat itu. Wal 'adiyati dhabhan. Ikhfa ya. Ikhfa ini Pak. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa asarna bihi naqan fa wasabna bihi jam'an innal insana li rabbih lakanud. Nah, kalau wasal seperti itu bacanya. Ya, kalau baca wasal tapi di wakaf-wakaf ya salah. Contohnya lagi misalnya kita membaca surat Fatihah dan ini terlaku di umum ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah. Itu bacaan apa nih? Dibaca terus tapi wasal. Yang betul ya. Idza waqa'atil waqi'atu laisa li waqa'atiha kadhibah. Seperti itu. Contohnya Al-Qari'ah tadi saking pendeknya ayat. Masa Al-Qari'ah mal-Qari'ah ini salah enggak? Nek wasal betulnya Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Itu sama dengan li'ilafil Quraisy. Kalau wakaf li'ilafil Quraisy. Nah, gitu. Tapi kalau nafasnya lebih li'ilafil Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ini lim Pak. Lim, huruf lim. Nah, kalau orang terus terpantang minan naum berarti nek maca wasoi gitu kan. Salah karena dia sama panjangnya dengan alif. Nah gitu. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Nah itu lim. Seperti itu gitu. Tapi kalau dibaca terus tadi sudah kita contohkan li'ilaf Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Baru sukun. Fal ya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jangan min khauf kan? Repot tadi. Makanya kalau sudah tahu dasarnya tertulis ada yang mencontohkan, harapan saya terjadilah ilmu kefahaman dengan kefahaman tadi sempurna. Jadi kita nggak mudah digoyahkan kok. Itu di Arab itu naumnya pendek ya, naum terserah. Tapi kan ilmunya ini yang nggak bisa dibantah itu kayak wakaf ya, sama panjang boleh. Karena masuk pendek ya boleh. Udah cukup ya untuk malam hari ini. Alhamdulillah sudah masuk waktu isya, kita cukup sekian. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan sampai ukuran bacaan panjang. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekeliruan. Dengan doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.